Shalom adik-adik, apa kabar semua? Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan kalau semua adik-adik dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi bersama Kak Celia dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk kelas kecil secara online. Jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Adik-adik, kita nyanyi dulu ya dari Kidung Ceria nomor 241 berjudul Dalam Nama Yesus. Adik, kita masuk dalam doa pembukaan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sangat baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, agar Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh mengerti isi firman-Mu pagi ini dan diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah
yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana. Di dekat timbunan itu Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mizpah. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jagaan antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun tidak orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk kelas kecil pagi ini tanggal 14 Juni 2020 temanya adalah Anak Tuhan Tidak Egois. Kak Sally mau kasih ilustrasi ceritanya dulu ya. Ceritanya seperti ini. Ada seorang anak bernama Samson, berbadan besar, kuat, gagah, dan galak. Namun sikap galaknya itu ternyata untuk melindungi teman-temannya. Dan Samson itu suka berkelahi juga untuk melindungi teman-temannya itu. Karena Samson sangat setia kawan. Suatu hari, Samson jatuh sakit adik-adik. Dokter memvonis Samson terkena penyakit kanker tulang, sehingga Samson tidak dapat berjalan apalagi bermain. Samson sangat sedih adik-adik karena tidak dapat bermain bersama teman-temannya lagi. Teman-temannya Samson, kalaupun datang menengok Samson ke rumah Samson, pasti tidak bisa lama-lama, karena pasti mereka ingin main di luar. Pada suatu hari, ada seorang anak baru pindah ke lingkungan mereka. Namanya Dylan. Dylan adalah anak yang ceria dan baik hati. Dylan juga berteman akrab dengan teman-temannya Samson adik-adik. Nah, tapi Samson merasa sangat sedih dan marah karena merasa ditinggalkan oleh teman-temannya dengan kehadiran Dylan. Dan Samson tidak dapat berbuat apa-apa adik-adik karena dia tidak berdaya karena penyakitnya. Ibunya Samson melihat kegelisahan Samson dan mengajak Samson berdoa. Dalam doa tersebut ada kalimat yang membuat Samson menjadi sadar. Doanya seperti ini. Tuhan, mereka adalah teman-teman Samson, dan selama ini Samson telah mengasihi mereka dengan sangat baik. Kalau sekarang mereka juga berteman dengan Dylan dan berbahagia, biarlah Tuhan menolong Dylan supaya bisa mengasihi mereka seperti Samson pernah mengasihi mereka selama ini. Amin. Nah adik-adik, dari cerita ini kesimpulannya apa ya adik-adik? Ya, kita tidak boleh egois. Walaupun Samson merasa ditinggalkan teman-temannya, Samson itu tidak boleh marah dan sedih. Samson malah harus tetap bersukacita karena ada anak baru yang bernama Dylan bisa mengasihi teman-temannya Samson juga. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab sesuai firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43-50 juga ingin menceritakan bahwa Bapak Laban yang adalah mertua dari Yakub, pernah berpikir Yakub akan mengambil orang-orang yang dikasihinya, yaitu anak-anak dan cucu-cucunya.
Pada waktu itu memang Yakub dan keluarganya telah meninggalkan Laban untuk kembali ke Kanaan. 7 hari lamanya Laban mencari Yakub dan rombongannya. Akhirnya, daripada bertengkar dan marah-marah, Yakub dan Laban kemudian mengikat perjanjian dengan Tuhan sebagai saksi mereka. Yakub dan Laban berjanji agar orang-orang yang mereka kasihi akan terus berbahagia. Laban juga menyerahkan urusan membahagiakan anak dan cucunya kepada Yakub. Nah, adik-adik, tugas membahagiakan adalah tugas yang mulia, dan Tuhan sangat menyukainya. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita mempunyai tugas untuk mengasihi, bukan menyakiti. Misalnya, mengasihi atau membahagiakan orang tua kita, kakak, adik dengan segenap hati. Dan kita tidak boleh egois, supaya orang yang kita sayangi tetap berbahagia. Demikian firman Tuhan pagi ini ya adik-adik. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi ya dari Kidung Ceria nomor 278 berjudul Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh adik-adik Pelkat PA, GPIB Sangkakala, dan keluarganya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Jauhkan dari segala sakit penyakit, terutama COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia, termasuk melanda Indonesia. Berkatilah segala upaya keras yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan menghadapi pandemik ini, agar Tuhan selalu campur tangan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampuni kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk lagu penutup, kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 299 berjudul Ya Tuhan Tiap Jam.
Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah pagi ini, kita masuk dalam doa penutup ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya itu semua dapat memberikan kekuatan baru di dalam kami menjalani aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibadah pagi ini telah selesai ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.